Yang namanya kurban tebusan itu bahannya boleh domba, boleh kambing, boleh sapi. Unta di Israel jarang menurut saya. Jarang. Hampir menurut saya belum pernah dengar. Tapi biasanya kalau di Israel itu domba atau sapi. Sekarang Kerbau itu mungkin di sana tidak ada ya Pak. Lembu kan sapi ini kode. Nah, coba kita lihat maksudnya apa di kisah ini. Maksud dari kisah ini kiranya dapat diutarakan beberapa hal, yaitu yang pertama berkaitan dengan latar belakang kisah. Perikopan ini bertujuan menolak bahkan mengutuk pengorbanan anak-anak. Jadi melawan praktek yang ada di dalam masyarakat bahwa anak itu dikorbankan. Lalu yang kedua, kisah ini memperlihatkan ajaran rohani yang berharga, yaitu kepercayaan Abraham yang menjadi teladan bagi semua orang. Nah, nanti ada padanannya itu Pak. Ada padanannya kan, ini Bapak Abraham. Yang mau saya katakan tadi sebenarnya padanannya adalah Bapak Abraham punya anak satu. Allah Bapa di surga juga punya anak yang tunggal, yaitu Yesus. Ada padanannya begitu. Kalau Iskak itu ya diberikan, tetapi lalu diganti dengan domba itu. Sedangkan Bapak itu memberikan anaknya yang tunggal. Itu mengalami nanti kematian di kayu salib menjadi korban. Maka Yesus itu juga menjadi korban tebusan sebenarnya bagi umat manusia. Ada padanannya di situ. Abraham memberikan anaknya yang tunggal, Allah Bapa di surga juga memberikan anaknya yang tunggal. Penyebutan anak domba Allah itu juga berkaitan. Ya, sebutan itu anak domba Allah itu memang kaitannya kan yang paling biasa itu menjadi unsur simbolis, kata simbolis bahwa yang dikorbankan itu adalah anak domba itu. Bukan bapak domba sebenarnya, memang anak-anak itu ada. Kalau korban tebusan itu kan pengganti anaknya itu, bukan bapaknya. Maka anak. Dan korban itu biasanya ada umurnya. Ya 1 atau 2 tahun, tetapi yang jelas itu kan nanti kita mengenal itu di dalam kitab Keluaran dan Imamat. Misalnya contohnya 1 atau 2 tahun tanpa cacat, ya. Terus belum mengenal betina, Kenapa Pak? Ya, belum pacaran nih berarti kan. Nah ini ikut di tradisinya orang Jawa sebenarnya. Di tradisinya orang Jawa itu kalau membuat ingkung namanya, ingkung. Ingkung itu juga ada syaratnya. Syaratnya adalah ayam jantan tanpa cacat ke manggang. Dan kalau ngomong kemanggang itu bukan berarti harus besar atau kecil, tetapi belum mengenal betina. Sama. Belum kuat jamnya. Ya pokoknya belum mengenal betina. Maksudnya masih terjaga atau rawan. Itu yang dimasukkan gitu. Tapi kadang-kadang itu lucu. Wah ini simbol kok. Orang-orang itu pokoknya milih yang gede, ya toh. Pasti dong, kenapa milihnya besar? Supaya dagingnya banyak dibagi rata, itu bukan maksudnya. Simbol. Terus ada lagi begini, orang bawanya apa? 2.
Lo itu hilang simbolnya kalau 2. Lah kenapa kok 2? Nanti dibagi 1, Romo bawa pulang 1. Tapi itu tidak kena simbolnya. Karena korbannya itu kalau di dalam kita itu ingkung itu, jadi ingkung itu melambangkan Kristus yang disalib. Jadi ya hanya 1, jangan 2. Sehingga meskipun itu sedikit, ya dibagi rata, dicuil-cuil itu. Ya persoalannya itu kan hanya orang memikirkan itu, tapi simbolnya hilang. Apalagi itu kalau kenduri-kenduri sekarang itu, kacau itu sekarang. Yang potong dia bisa Bener itu. Karena kenduri yang sekarang itu sudah nggak diterangkan katekismenya. Menurut saya itu yang hilang. Kenapa katekismenya hilang itu? Karena kalau kita masuk ke situ, tinggal ingkungnya itu kan. Lah kan harus diterangkan sebenarnya ketika kenduri itu, oh ini nasi apa, simbol apa, gitu. Kan ada kalau orang Katolik itu mestinya di situ ada tumpeng yang merupakan simbol gunung. Gunung itu kalau ngomong gunung itu berarti kan tempat Tuhan, bertemunya manusia dengan Tuhan. Lalu kemudian di situ ada bolong itu yang masih di itu ya. Itu jumlahnya berapa? 12. Karena disebut rasulan. 12 jumlahnya itu. Itu kaitannya apa? Kita berjalan menuju kepada Tuhan itu dasar iman kita siapa? Rasul. Maka 12 bolongnya. Kemudian ada gudangan. Gudangan itu kan macam-macam gitu. Terus dibumbuin enak. Nah itu kan simbol dari gereja kita itu. Gereja Indonesia itu kan tidak seperti Eropa dulu. Gereja Indonesia itu macam-macam suku, macam-macam budaya, tapi dijadikan satu komunitasnya, gitu, dibumbui, nah rasanya enak gitu. Lalu kemudian ada jajan pasar yang jumlahnya itu berapa? 7 macam. Itu kan simbol sakramen atau simbol 7 karunia Roh Kudus. Nah misalnya seperti itu. Nah tapi kadang-kadang itu yang saya lihat itu ketika kenduri itu semuanya udah dikumpulkan terus dimasukkan di plastik itu terus sekarang besek, tinggal kasih di kresek. Nanti terakhir tinggal nyuil-nyuil apa itu, ingkungnya itu termasukkan situ. Nah itu sudah hilang gitu. Hanya pulang bawa berkat saja, berkatnya tapi hanya nasi bukan yang lain-lain. Sayang sekali itu hilang. Sulit mengembalikan itu. Nah, kalau di Blitar itu kami mulai lagi itu dulu. Saya tidak tahu sekarang. Pernah malah saya itu diundang ketika bersih desa itu diundang untuk ngabul itu. Ngabul sampai orang-orang itu, wah, Romo bisa orang kira ya. Maknanya itu menjadi penting. Sama ya, kalau kita buat simbol-simbol itu mesti harus jelas. Ya. Jelas. Nanti buat tumpeng orang jelas. Ya. Maka besok kalau suruhan itu Mas, ya harus jelas itu. Ini tumpeng bawaan, ini tumpeng lanang, ini tumpeng wadon, you know? Nah itu ada. Yang biarah yang mana? Itu keren. Besok benar.